Pemirsa TVRI, apa kabar Anda hari ini? Salam sehat, sehat itu investasi, ayo kita hidup sehat. Senang sekali saya Stevi Mardiani Maruru bisa kembali menyapa pemirsa lewat program acara Ruang Kesehatan. Di Ruang Kesehatan kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana edukasi, pencegahan, dan penanganan untuk pasien awal stroke. Nah, untuk itu kita telah hadir bersama saya narasumber kita, Bapak Nurse Fadli Syamsuddin, SCAP MCAP, spesialis keperawatan medikal bedah. Beliau merupakan salah satu dosen pengajar di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Mari kita sapa beliau. Halo. Pak Fadli, Nurse Fadli, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih banyak sudah mau hadir di studio dan kita akan berbincang-bincang tentang masalah stroke itu sendiri. Pak Fadli, ini kalau kita berbicara tentang stroke, saya orang masyarakat biasa mulai cara-cara pembacaannya itu mulai agak susah. Stroke. Gimana ini Pak Fadli sebenarnya? Oke, kalau untuk dari definisi terima kasih ya. Iya, benar. Jadi untuk lebih ke stroke sebenarnya. Oh, stroke, oke. Lebih benarnya ke stroke. Jadi di sini bahwa stroke ini merupakan suatu kondisi di mana terjadi gangguan aliran darah ke otak. Iya. Jadi ini bisa ada dua penyebab nih gangguan aliran darahnya ke otak. Bisa karena sumbatan, bisa juga karena pecah pembuluh darah. Nah, mengakibatkan apa? Terjadi suplai oksigen, suplai nutrisi ke otak itu terhenti. Nah, sehingga akan terjadi kematian jaringan saraf. Nah, itu untuk stroke itu sendiri. Dan perlu kita ketahui sendiri juga bahwa stroke ini salah satu penyakit yang punya angka kecacatan yang tinggi. Jadi kan beda kan ya. Kalau misalnya penyakit yang lain itu kan tidak nampak kecatatannya. Kalau stroke kan nampak kan, meskipun dia udah keluar dari rumah sakit menjalani perawatan kan, tapi masih ada gejala sisa kecatatannya itu. Nah, ya ini juga banyak sekali nih Pak Fadli, banyak dari sekarang stroke itu biasanya hanya untuk usia-usia lanjut. Tetapi stroke juga ini sudah bukan penyakit yang pandang bulu, semua hampir seluruh umur dari remaja saja sudah bisa kena stroke itu. Iya. Kalau kita lihat dulunya pasien-pasien stroke itu kan di atas 40 atau 50 tahun betul ya. Sekali Pak Fadli. Nah, sekarang trennya udah usia muda. Nah, tentu banyak faktor sih sebenarnya Mbak. Kalau kita lihat di rumah sakit biasanya atau di masyarakat, ya karena lebih ke lifestyle juga. Jadi lifestyle ini juga akan berpengaruh terkait dengan kejadian stroke di usia muda. Itu juga yang menyebabkan. Nah, sebenarnya stroke ini punya tipe-tipenya atau jenis-jenisnya tidak Pak? Apakah stroke semuanya sama gitu? Oke, ini dia sudah didiagnosa stroke, semuanya sama. Apa dia masuk di tipe 1, tipe 2, tipe 3? Gimana? Kalau stroke sendiri itu ada 3 jenis sih sebenarnya ya. Jadi ada stroke hemorrhagic, ada stroke non hemorrhagic atau stroke ischemic, dan ada TIA atau trans ischemic attack. Nah, kalau untuk menegakkan diagnosis ini ya, itu harus dilaksanakan di rumah sakit ya. Ditegakkannya dengan pemeriksaan CT scan. Ini juga perlu kita sampaikan ke masyarakat bahwa nanti kan di materi kita nanti kan ada terkait faktor resiko ya. Bagaimana mengenali stroke itu sendiri, gejala yang ada pada pasien. Nah, sehingga yang perlu kita perhatikan di sini bahwa untuk mendiagnosis kan harus ada pemeriksaan CT scan. Jadi harus dilakukan CT scan untuk menentukan bahwa ini stroke-nya stroke ischemic atau non hemorrhagic atau stroke hemorrhagic atau yang pecah pembuluh darah. Karena gejalanya hampir sama. Jadi untuk memastikan ya harus dengan CT scan. Nah, sehingga apa? Ketika masyarakat mungkinnya muncul gejalanya ya harus ke rumah sakit yang memiliki fasilitas CT scan. Sehingga penanganan akan lebih cepat. Jadi nggak usah ke rumah sakit atau ke puskes misalnya yang memang nggak ada CT scan, karena cuman memperlambat saja. Penyakit stroke ini beda dengan penyakit yang lainnya ya. Itu punya golden time atau waktunya. Kalau misalnya tidak cepat ditangani, itu kita punya waktu itu tidak lebih dari 4 sampai 6 jam. Itu harusnya udah ditangani. Nah, tadi terkait Pak Fadli bilang faktor risiko. Faktor risiko sampai terjadi stroke itu apa sih Pak? Jadi faktor risikonya ini kita kategorikan 3
ini ya, ada yang bisa dikontrol, kemudian ada yang tidak bisa dikontrol, dan yang ketiga ada faktor yang bisa meningkatkan untuk resiko untuk stroke itu sendiri. Nah di slide, nah di sini untuk faktor yang bisa dikontrol ya, itu ada beberapa. Yang pertama adalah high blood pressure atau hipertensi, tekanan darah yang tinggi. Betul. Oke. Yang kedua, smoking atau merokok. Oke. Kenapa dengan merokok? Karena di rokok itu ada 2 kandungan. Bukan cuma 2 ya, banyak sebenarnya. Tapi yang lebih ini di situ untuk kandungan nikotin dan gas karbon monoksida yang bisa menyebabkan nantinya kerusakan pada pembuluh darah. Yang ketiga diabetes. Nah ini juga nih faktor risikonya nih, diabetes mellitus. Nah kadar glukosa darah yang tinggi ini bisa bukan cuman menyebabkan stroke ya, penyakit kardiovaskuler lainnya pun juga bisa terjadi. Kemudian diet. Nah ini juga hal yang paling krusial ya nantinya. Kebiasaan makan, terutama makanan-makanan yang tinggi garam. Nah ini kan bisa memicu nanti untuk hipertensinya ya. Kemudian makanan yang tinggi lemak. Nah ini kan juga akan memicu untuk aterosklerosis. Terus yang diet yang tinggi gula. Nah ini juga bisa memicu nantinya untuk diabetesnya kan. Nah sehingga saling keterkaitannya nanti hanya gara-gara faktor diet tadi. Kemudian berikutnya adalah physical inactivity. Nah orang yang jarang olahraga atau jarang bergerak nih, itu kan bisa selain resiko untuk stroke, juga bisa memicu untuk obesitas. Betul. Kemudian penyakit jantung juga, dan juga penyakit DM lagi gitu. Karena ini kan penyakit pada gangguan pembuluh darah ya. Nah kemudian high kolesterol atau peningkatan kadar kolesterol. Nah sehingga di sini juga masyarakat ya perlu paham bahwa dianjurkan bahwa untuk kadar kolesterol itu di bawah dari 150 mg per dl. Nah, sehingga hal yang perlu kita perhatikan adalah gimana kita rutin untuk melakukan pemeriksaan ya, mengontrol. Apalagi kalau kita memang udah punya riwayat ya kadar kolesterol yang tinggi gitu kan. Nah, itu harus rutin atau terjadwal lah untuk sebulan sekali minimal ya? Minimal 6 bulan, sisanya nggak jadi masalah. Kecuali biasanya saking takutnya masyarakat sebulan sekali cek kolesterol karena begitu tinggi kolesterolnya. Nah, tapi yang perlu juga ini kan peningkatan kadar kolesterol kan salah satu faktornya kan adalah diet juga kan. Nah, jadi harusnya bagaimana bukan cuman kita ngecek kadar kolesterolnya, tapi bagaimana kita juga mengontrol dietnya kita kan. Makanan yang kita makan bagaimana makanan yang low fat, bahkan untuk yang kita kurangin terutama lemak yang hewani. Jadi dianjurkan lebih ke lemak nabati nih. Nah itu yang lebih bagus dulu, yang lebih sehat ya ketimbang yang lemak hewani, karena ini juga bisa menjadi faktor penyebab peningkatan kadar kolesterol. Nah kemudian yang berikutnya ini ada atrial fibrilasi, kemudian sickle cell disease, kemudian penyakit arteri karotis. Nah, ini kan adalah penyakit-penyakit yang memang sih harus diobati ya. Jadi ketika seorang pasien atau masyarakat memiliki penyakit seperti ini ya harus dikontrol dengan baik, harus berobat dengan baik supaya ini bisa mencegah untuk terjadinya stroke nantinya. Jadi ini adalah faktor-faktor yang sebenarnya yang di atas disampaikan bahwa ini faktor yang bisa dikontrol, kemudian ini bisa diobati gitu, dan ini bisa ditingkatkan kemampuannya kita ya masyarakat. Ini. Kemudian ada juga faktor yang tidak bisa dikontrol. Nah ini bisa dilihat untuk faktor yang tidak bisa dikontrol. Nah, faktor yang tidak bisa dikontrol di sini yang pertama usia ya. Kan kita nggak mungkin ya. Oh saya usianya cuma usia segitu terus. Nggak mungkin gitu. Nah di sini dikatakan bahwa peningkatan usia ini bisa sering dengan meningkatnya usia untuk resiko penyakit kardiovaskuler juga pasti akan meningkat gitu kan. Kemudian terjadinya kekakuan pada pembuluh darah dan sebagainya. Apalagi kalau ada faktor risiko tadi kolesterol, hipertensi, DM dan sebagainya gitu kan. Itu kan juga akan semakin memperburuk. Memperparah. Kemudian family history atau riwayat keluarga. Ya ini juga adalah faktor yang tidak bisa kita kontrol ya. Kita kan nggak mungkin ya
oh saya nggak mau terlahir dari keluarga yang ada penyakitan riwayat atau stroke, gitu. gitu. Nah, tapi ini kan bisa yang saya bilang tadi, yang faktor yang bisa dikontrol itu kita bisa kendalikan gitu. Karena betul. ini kan saling. Cuman ibaratnya orang yang memiliki riwayat keluarga penyakit stroke tentu peluangnya ya itu akan lebih besar daripada yang nggak punya. Tapi bukan berarti bahwa orang yang nggak punya riwayat keluarga itu bebas, enggak. Ya tergantung tadi faktor yang sebelumnya tadi. Itu kan bisa menjadi ini. Kemudian ras. Nah, ini beberapa penelitian, terutama kalau negara-negara luar ya Amerika, untuk ras yang kulit hitam itu lebih tinggi untuk kena stroke dibanding yang ras kulit putih. Gitu ya. Gitu. Kemudian gender dikatakan di sini wanita itu lebih besar ketimbang laki-laki karena banyak faktor ya. Mungkin karena kalau laki-laki kan lebih banyak aktivitas di luar ya dibanding yang perempuan gitu, lebih banyak mungkin di rumah dan sebagainya, sehingga aktivitas fisiknya mungkin apalagi berkurang gitu kan. Nah, ini juga akan memicu gitu. Kemudian apalagi namanya untuk trans ischemic attack. Nah, ini juga yang saya bilang tadi ada jenis yang ketiga tuh. Yang stroke itu orang yang pernah mengalami yang dikatakan TIA atau biasa orang awam bilangnya stroke ringan. Nah, itu juga peluangnya lebih besar untuk kena stroke dan ini nggak bisa dikontrol juga gitu kan. Nah, kemudian ada selain yang ini ada juga faktor yang bisa meningkatkan untuk resiko stroke itu sendiri. Mungkin kita masih masih familiar kemarin dengan COVID-19. Itu juga salah satu tuh faktor yang bisa meningkatkan untuk resiko stroke. Kemudian where you live atau di mana kita tinggal. Nah, di sini maksudnya gini, ketika kita tinggal di lingkungan yang mendukung untuk kita beraktivitas, makanya untuk olahraga dan sebagainya, ya tentu itu akan lebih bagus ketimbang kita tinggal di lingkungan yang ibaratnya untuk olahraga nggak ada. Karena lebih ke situ sih di sini. Jadi lebih ke habitnya gitu kan. Kita mungkin lihat masyarakat sekitar rajin olahraga kan pasti kita akan bergerak. Olahraga. Tapi kalau kita mungkin di lingkungan yang misalnya masyarakatnya banyak yang obes, mungkin kita akan anggap bahwa obes itu hal yang biasa gitu. Tapi kalau kita lihat orangnya yang badannya mungkin yang ideal dan sebagainya, itu akan lebih termotivasi kita untuk olahraga. Jadi ini sangat menentukan juga nih ternyata bahwa di mana kita tinggal itu juga berpengaruh, bisa meningkatkan resiko. Apalagi di Gorontalo sekarang kan lagi banyak olahraga ya. Banyak itu orang bagus lari. Sebenarnya Sebenarnya gitu, bagus ya benar. Itu bagus karena akhirnya orang akan termotivasi untuk olahraga, untuk aktivitas dan sebagainya, sehingga untuk resiko penyakit kardiovaskuler terutama itu bisa diminimalkan gitu. Kemudian untuk obesitas, resiko obesitas juga pasti akan menurun gitu kan. Apalagi yang saya bilang tadi kan orang banyak olahraga kan. Sekarang trennya ya itu bukan cuman olahraga doang kan. Nah, foto-foto dan sebagainya supaya bagus kelihatan. Orang kan pasti akan berusaha untuk menurunkan berat badan kan. Supaya pada saat olahraga kelihatan bagus. Ya. Tapi kan itu hal yang positif ya, itu hal yang positif. Kayak kemudian lack of means. Nah, di sini dikatakan bahwa orang atau masyarakat yang ekonominya rendah, nah ini juga bisa menjadi faktor resiko ya, meningkatkan resiko untuk stroke karena ini kan terkait dengan makanan yang dikonsumsi, kemudian untuk mengakses fasilitas pelayanan kesehatan tentu kan akan terbatas ya, beda dengan orang yang secara ekonomi bagus, tentu makanannya kan juga yang lebih sehat ya kan, kemudian untuk akses fasilitas kesehatan nah tentu akan lebih bagus meskipun misalnya ada BPJS ya, tapi kan apa lagi ya untuk misalnya pemeriksaan lebih lanjut lagi ya. Itu kan tentu akan berbeda ya kalau ekonominya bagus. Kemudian alkohol abuse. Ya, kita tahan dulu bagaimana peran alkohol, efek dari alkohol itu sendiri. Pemirsa jangan kemana-mana, bersama kami tetap di Ruang Kesehatan. Oke.
terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kesehatan. Nah, tadi alkohol, tadi sudah bagaimana dari kita hidup, bagaimana kita tinggal, kebiasaan kita, dan bagaimana sekarang alkohol. Konsumsi alkohol itu sendiri ya. Nah, ini juga konsumsi alkohol ini ya, tadi kan sempat di awal ya bahwa disampaikan bahwa sekarang bukan cuman pasien yang usia dewasa tua ya, Betul. tapi sekarang lebih ke usia muda gitu kan. Salah satu faktor resiko adalah alkohol. Kebiasaan konsumsi alkohol, apalagi misalnya gini, kita biasa melihat di masyarakat ya, alkoholnya kan adalah alkohol oplosan. Ya, bukan alkohol yang memang dari pabrik yang kadar alkoholnya itu udah jelas sudah kan, diukur, ya, sudah diukur dan ada batas maksimal yang boleh dikonsumsi per hari gitu. Nah, kalau kita lihat di masyarakat ya, terutama di Gorontalo, penyalahgunaan alkohol ini lebih kepada alkohol yang oplosan. Iya kan? Kita bisa lihat di mana-mana itu yang alkohol yang sebenarnya dicampur-campur gitu kan. Yang tentu kadar alkoholnya ini nggak jelas lagi gitu kan. Nah, ini bisa menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah. Itu salah satu sih awalnya. Dia cukup iritatif terkait dengan pembuluh darah yang juga akan memicu nantinya penyakit aterosklerosis, penyakit stroke dan sebagainya. Bahkan ada beberapa pasien ya yang kita lihat biasa untuk pasien yang punya riwayat alkohol yang dia konsumsi udah belasan tahun, misalnya dia mungkin dari SD, karena ada beberapa loh, SD, SMP, itu terjadi penurunan massa otak loh. Itu terjadi penurunan massa otak, padahal ibaratnya penurunan massa otak itu harusnya terjadi nanti di usia 50 atau 60-an tahun ke atas ya. Penurunan kognitif itu sendiri ya. Tapi karena konsumsi alkohol yang saya bilang tadi, yang tidak jelas kadar alkoholnya ya, karena oplosan, inilah yang sebenarnya yang sangat berbahaya. Karena kalau kita lihat, kita biasa bandingkan di negara luar ya, mereka dengan konsumsi alkohol yang memang ada misalnya 1 atau 2 gelas per hari ya, itu kejadian penyakit stroke atau penyakit kardiovaskularnya sebenarnya nggak terjadi gitu. Makanya mereka biasa heran ketika, loh kok Indonesia misalnya hanya konsumsi alkohol, ibaratnya gini, sama-sama konsumsi alkohol, tapi resikonya di Indonesia kok tinggi banget. Nah, kita bisa lihat bahwa kebiasaan konsumsi alkohol masyarakat di Indonesia kan bukan yang dari pabrik kan, yang ilegal, yang oplosan dan sebagainya. Dan ini salah satu faktor, terutama usia muda ya. Ditambah lagi dengan merokok tadi. Merokok tadi kan, merokok lagi, kemudian makanannya juga gitu kan. Apalagi dengan makanan cepat saji sekarang, kemudian makanan yang mengandung gula yang tinggi, garam yang tinggi, jadi itu multifaktor ya. Kita nggak bisa mengatakan bahwa cuman dari alkohol atau saja dan sebagainya, tapi ini salah satu nih yang bisa meningkatkan untuk resiko stroke itu sendiri, alkohol. Kemudian drug abuse atau penyalahgunaan obat. Nah ini kalau misalnya para pengguna narkoba ya, itu bisa memicu juga atau meningkatkan resiko untuk stroke. Itu bisa ini. Nah, selain ini ada tidak lagi faktor yang memang sering sekali terjadi, yang paling banyak ditemukan, yang dari presentasinya ini paling sering terjadi akibat ini akhirnya jadi stroke gitu, Pak? Oke. Kalau kita lihat dari 3 jenis stroke tadi ya. Iya, betul. Ya, ada stroke ischemic atau stroke non hemorrhagic, kemudian stroke hemorrhagic atau biasa disebut dengan stroke perdarahan juga ya. Kemudian trend ischemic attack. Kalau dilihat dari presentasi sebenarnya 87% penderita stroke itu karena stroke ischemic. Karena yang sumbatan tadi, sumbatan pembuluh darah. Kemudian 13%-nya itu adalah karena pecah pembuluh darah. Nah, faktor-faktor yang tadi ada yang bisa dikontrol, ada yang tidak bisa dikontrol, dan ada yang meningkatkan resiko. Inilah yang saling, misalnya saya biasa kolaborasi nih, untuk meningkatkan resiko untuk stroke ischemic. Nah, di sini juga yang 13% tadi untuk hemorrhagic, ini paling sering kalau pada pasien, untuk stroke hemorrhagic sendiri atau stroke perdarahan, atau biasa orang bilang pecah pembuluh darahnya, itu ada beberapa sih kondisi penyebabnya. Ada yang karena apalagi namanya riwayat hipertensi atau tekanan darah yang tinggi gitu kan, dan tiba-tiba pecah pembuluh darahnya.
Kemudian ada juga karena kelainan pembuluh darah. Jadi ada kondisi di mana pembuluh darah di otak itu mengalami yang namanya aneurisma. Jadi pembuluh darahnya itu kayak balon. Dan ini sifatnya genetik, salah satu adalah genetik. Cuman kita di Gorontalo kendala yang sulit karena untuk mendeteksi kelainan yang tadi untuk apalagi namanya aneurisma itu belum ada alat untuk pemeriksaannya. Karena itu harus dilakukan pemeriksaan angiografi cerebral untuk melihat kondisi pembuluh darahnya. Tapi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat biasa di rumah sakit, cenderung dalam satu keluarga, misalnya gini, ketika dia usianya masih muda nih, kemudian tiba-tiba dia stroke, hemorrhagic, pecah pembuluh darah, kemudian dia punya riwayat keluarga juga masih usia-usia yang sama juga mengalami. Nah, ini kemungkinan besar, karena untuk memastikan kan harus angiografi ya untuk dilakukan pemeriksaan kondisi pembuluh darahnya tadi untuk melihat betul apakah ada kelainan atau tidak. Nah, ini yang paling sering yang saya bilang tadi terjadi pada usia muda. Jadi memang karena itu kelainan dari lahir. Nah, dan sewaktu-waktu itu bisa pecah pembuluh darah tadi. Jadi makanya banyak sekali orang mau screening dulu atau PTM. Screening PTM itu pasti ditanya riwayat keluarga gitu kan. Terus penyakit yang pernah diderita dan sebagainya. Sehingga kita akan lihat ini orang ini punya resiko yang tinggi atau enggak gitu kan. Betul. Ditambah lagi dengan tadi pola makan, lifestyle, akhirnya menjadi memperparah lagi kondisi itu ya. Nah, itu dia. Merokok lagi gitu merokok. Kan. Nah, merokok juga itu bisa memicu. Iya, Pak Fadli, ini banyak sekali kasus di luar sana. Orang tiba-tiba dia jatuh di kamar mandi. Nah, dia jatuh kamar mandi, kemudian dia tidak sadarkan diri, bangun-bangun dia sudah stroke. Nah, itu masuk bagian stroke apa tadi ya? Yang penyumbatan apa? Pecah pembuluh darah. Yang untuk memastikan bahwa dia pecah atau penyumbatan, yang saya bilang tadi di awal harus CT scan. Harus CT scan. Nah, tapi yang perlu kita lakukan ketika kita temukan keluarga kita seperti itu adalah bagaimana kita membawa keluarga kita yang kali kita temukan itu sesegera mungkin untuk ke rumah sakit. Dan rumah sakit yang memang punya fasilitas untuk pasien stroke, yang ada dokter sarafnya, ada dokter bedah sarafnya, kemudian ada perawat yang memang sudah memiliki kompetensi untuk code stroke-nya, kemudian CT scan dan sebagainya berfungsi dengan baik. Jadi pastikan, karena yang saya bilang di awal tadi bahwa pasien stroke itu punya golden time-nya itu cuman 4-6 jam. Itu segera harusnya ditangani dengan baik. Jadi langsung dibawa ke rumah sakit, dan maksudnya sambil perjalanan nih ke rumah sakit, yang perlu kita perhatikan juga jangan memberikan makan dan minum. Ini juga biasa kan kita di masyarakat ketika ada yang tidak sadar atau penurunan kesadaran langsung dikasih minum. Padahal nggak boleh, karena jangan sampai nanti malah terjadi aspirasi. Jadi cairan tadi, makanan tadi bukannya masuk ke lambungnya tapi malah masuk ke saluran pernapasan. Pasiennya bisa meninggal bukan karena stroke-nya misalnya. Tapi makanan yang diberikan. Tapi karena tadi makanan dan minuman yang diberikan yang menyebabkan sampai terjadi aspirasi. Jadi perlu melalui kesempatan juga kita mengedukasi masyarakat bahwa ketika anggota keluarganya kita curigai ini kemungkinan dia stroke nih. Iya kan? Tiba-tiba tidak sadar dan kita mau berikan makan dan minum itu jangan. Makanya perlu kita edukasi juga masyarakat untuk gimana sih sebenarnya cara untuk ngedeteksi penyakit stroke atau screening awalnya nih. Itu ada yang namanya metode PAS. F-nya itu dari akronim ya. PACE, F itu PACE. Jadi wajahnya tidak simetris. Kemudian A itu armnya lengan. Lengannya itu salah satu lengan pasien stroke itu dia nggak bisa gerakan atau terjadi penurunan kemampuan untuk menggerakkan. Kemudian S-nya itu speech, bicaranya itu nggak jelas. Mulai telo-telo gitu ya. Gitu. Kemudian, ketika gejala tadi wajahnya tidak simetris, kemudian
salah satu lengan tidak bisa, kemudian bicaranya tidak jelas. Nah, makanya pasiennya itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Yang tadi catatannya saya adalah rumah sakit yang memiliki layanan stroke. Jadi begitu keluarga tahu dengan kondisi ada keluarga yang punya gejala stroke, harus pintar-pintar mencari lagi rumah sakit yang benar-benar sudah menyiapkan semua itu supaya tidak lagi lari ke sana ke sini ya, gitu, Pak. Karena kita ini mengejar waktu tadi. Meskipun kita di Gorontalo ya sebenarnya udah di launching pemerintah ya dari 2021 atau 2022 untuk layanan stroke. Nah, cuman jadi ada untuk stroke iskemik ya. Itu ada yang namanya pemberian RTPA, Recombinant Tissue Plasminogen Activating. Itu adalah obat yang diberikan pada pasien yang memang kandidat stroke iskemik, yang udah dipastikan stroke iskemik, dan itu kita cuman punya waktu 4 jam. Cuman sampai saat ini itu belum dilaksanakan di Gorontalo, baru sementara persiapan. Karena memang banyak tim yang terlibat ya. Tapi bukan berarti itu belum ada, kalau begitu belum tertangani. Karena yang saya bilang tadi kan masih ada beberapa tindakan ketika di rumah sakit yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kondisi pasien tadi. Oke, tadi terkait face ini, akronim dari F itu face. Nah, begitu mukanya sudah tidak simetris. Bagaimana bisa membedakan bahwa muka pasien ini, dia sudah tidak simetris atau dengan melespasi? Biasanya kan terjadi hal-hal tiba-tiba mukanya kayak sudah miring sebelah atau sudah tidak simetris. Nah, bagaimana bisa membedakan hal itu? Nah, kembali lagi tadi juga pertama, untuk melihat simetris atau tidak sebenarnya kita minta pasiennya itu senyum ya. Dan memang tidak ada riwayat sebelumnya untuk penyakit stroke ya, atau tapi dia punya riwayat penyakit yang bisa meningkatkan resiko stroke. Misalnya dia ada riwayat hipertensi, dia ada riwayat penyakit jantung, misalnya dia ada riwayat DM dan sebagainya. Nah, ini kan juga sudah kita curigai nih. Tapi wajah yang tidak simetris juga pengaruh tidur kan biasanya kan Pak. Nah, biasanya kan orang bilang tidur terlalu sebelah kiri terus, akhirnya mukanya tidak simetris. Bagaimana sih? Nah, kan ada dari pas itu kan ada 3 komponen ya. Ada lengan, dan yang menjadi ciri khas dari stroke dia kelemahan sisinya itu salah satu sisi. Jadi tidak kedua sisi. Tidak kedua sisi. Itu yang membedakan dengan penyakit atau gangguan neurologis lainnya. Jadi kalau stroke itu punya ciri khas ya, ciri khasnya dia salah satu sisi. Apa sisi yang kiri atau yang sisi yang kanan. Karena kalau penyakit gangguan neurologis kan banyak ya, ada beberapa yang bisa menyebabkan kelemahan. Tapi ada yang istilahnya biasa paraplegi atau tetra, misalnya pada pasien-pasien yang cedera spinal. Jadi misalnya dia jatuh dan sebagainya sehingga terjadi kelemahan, dia nggak bisa gerakan kedua kakinya atau keempat anggota geraknya. Nah, kalau stroke dia nggak seperti itu, dia satu sisi, itu ciri khasnya. Ciri khas dari stroke adalah dia satu sisi, kecuali pada pasien dengan kasus stroke berulang. Wah, nah ini bagaimana dengan penanganan pasien dengan kasus stroke berulang itu Pak Fadli? Jangan lupa jawab Pak Fadli, jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Ruang Kesehatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Sehat. Nah, tadi Pak Fadli, ini menarik sekali kalau kita berbicara tentang stroke, tidak akan habis karena banyak pemirsa di rumah dan masyarakat pasti penyakit ini masih agak sedikit asing dan masih tergolong baru, sebenarnya sudah lama gitu. Nah, tadi bagaimana dengan pasien yang berulang? Oke, jadi kebetulan kita kemarin juga itu sempat melakukan riset ya untuk faktor-faktor yang menyebabkan kejadian stroke berulang. Ada beberapa kondisi, misalnya
hipertensinya, yang tadi faktor risikonya tidak terkendali, yang tidak terkendali, DM-nya, kolesterol, kemudian rutin atau tidak kontrol di rumah sakit, kemudian apalagi dukungan keluarga, faktor sosial ekonomi juga punya andil di sini untuk terjadinya stroke berulang gitu. Tapi yang sosial ekonomi di sini lebih ke pengobatan ya. Harusnya kan bahwa setelah dia dirawat di rumah sakit dengan stroke-nya kan harus rutin ya untuk mengontrol kondisi kesehatannya, baik untuk pemeriksaan tekanan darah, kemudian kalau dia ada riwayat DM, pengobatan DM-nya, kalau dia ada hipertensi untuk pengobatan tekanan darahnya ya, untuk mengontrol ya, lebih mengontrol tekanan darah. Dan ini kadang tidak dilakukan lagi pasien ketika dia keluar dari rumah sakit. Nah, sehingga faktor-faktor tadi pengulang gitu mengulang akhirnya, lagi. Dan parahnya kalau ibaratnya itu sisi yang berbeda lagi. Apalagi kalau jaraknya lagi nih, jaraknya yang jarak kejadian ya stroke serangan pertama dan kedua itu berdekatan. Apalagi kalau luas lagi area yang mengalami iskemik atau misalnya mengalami sumbatan seperti itu akan bisa menyebabkan kecatatannya lebih besar lagi, lebih meningkat lagi. Jadi tidak tidak kasus di mana pasien yang memang benar-benar sembuh total pada saat itu. Begitu dia sudah kena stroke tapi dia ikut terapi, ada kan terapi kan ya Pak ya? Terapi akhirnya mereka bisa sembuh total. Nah, yang saya bilang tadi ada, semoga ya kita berharap bahwa di Gorontalo Rumah Sakit Pengampu yang ditunjukkan adalah RSAS untuk layanan RTPA-nya itu cepat dilaksanakan ya. Jadi kebetulan saya pernah dinas di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Rumah Sakit PON pada saat menjalani residensi, dan kebetulan pasien stroke tadi adalah stroke iskemik serangan pertama, dan dia datang ke rumah sakit itu masih waktu dari kejadiannya itu kurang dari 3 jam. Dan kemudian dilakukan pemeriksaan, berbagai screening untuk memastikan bahwa dia stroke iskemik atau hemorrhagic. Kemudian ini bisa untuk dilakukan pemberian RTPA atau tidak. Dan singkatnya pasien ini masuk dalam kandidat untuk RTPA, untuk diberikan RTPA, dan setelah diberikan itu hari kedua itu sudah bisa pulang dan sangat minimal kecacatan karena yang saya bilang tadi cepat ditangani untuk sumbatannya. Memang berarti waktu time-nya itu memang harus sangat diperhatikan buat keluarga ya. Makanya tadi dikatakan bahwa ketika terjadi kita temui keluarga kita yang tiba-tiba tidak sadarkan diri, misalnya harus lihat jamnya jam berapa gitu. Sehingga dan sampaikan nanti di rumah sakit ketika di IGD ditanya jam berapa, berikan waktu yang pasti bahwa dia tadi kejadian jam sekian gitu. Karena biasa juga kalau pasien yang jatuh tiba-tiba tidak sadarkan diri, panik keluarga, akhirnya mereka goncang-goncang. Nah, ini pertolongan seperti ini bagaimana Pak Fadli? Kan biasa kan tidak sadarkan diri, akhirnya digoyang-goyang pasiennya supaya sadar lagi. Sebenarnya kalau kita kalau untuk digoyang harusnya nggak boleh ya. Cuman kita cukup tepuk-tepuk dulu ya untuk memberikan respon ya, untuk memastikan bahwa pasiennya ini masih sadar atau enggak gitu kan. Dan hal yang terpenting bahwa ketika kita temukan pasien yang tidak sadar ya bahwa harus segera untuk dibawa ke rumah sakit. Kita di Gorontalo ya itu udah beberapa daerah yang punya public safety center-nya, layanan PSC-nya. Nah, kalau misalnya pasien atau keluarganya tadi tidak punya kendaraan, misalnya mobil ya mungkin bisa menghubungi itu. Atau misalnya ya intinya bahwa ketika kita temukan pasien yang dicurigai kemungkinan besar stroke dengan tadi ya metode pasien yang tadi itu, segera harus dibawa ke rumah sakit yang punya layanan. Jadi jangan disimpan, karena kita juga ada riset ya kemarin di Gorontalo ya, untuk faktor yang menyebabkan keterlambatan penanganan. Nah, faktor yang menyebabkan keterlambatan salah satunya ada beberapa ya. Yang pertama waktu kejadian. Ternyata bahwa kejadian malam hari itu memiliki resiko untuk mengalami keterlambatan karena kadang keluarga menganggap pagi baru bawa ke rumah sakit gitu. Kemudian yang kedua jarak. Jarak juga berpengaruh. Kalau dia jauh, nah itu kan bisa, karena tadi kan 4 jam ya, 4 jam. Kemudian
jenis transportasi. Pasien yang mungkin punya mobil, itu tentu akan lebih cepat ya untuk mengambil keputusan langsung bawa ke rumah sakit ketimbang yang nggak punya kendaraan. Apalagi kalau sudah terjadinya malam, tidak punya kendaraan, lokasinya jauh ya. Nah, ini juga bisa menyebabkan terjadinya delay penanganan stroke-nya. Iya. Jadi yang tadi intinya ketika kita temukan harus segera dibawa ke rumah sakit dan jangan berikan makan atau minuman pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran. Dan di sini juga selain yang tadi ya metode PAS, kita juga bisa lihat sih gejala yang bisa terjadi pada pasien. Yang pertama kelemahan sisi, itu yang paling spesifik ya. Yang kedua gangguan penglihatan. Biasa pasien itu melaporkan penglihatannya itu kabur. Bukan karena faktor usia atau pengaruh memang dia memang minus atau tidak ya? Itu terlepas dari itu ya. Terlepas dari itu gitu. Itu biasa dilaporkan pasiennya mengalami gangguan penglihatan. Itu juga bisa terjadi. Kemudian nyeri kepala. Jadi pasien biasa bilang, oh saya sakit kepala, pusing tiba-tiba, yang ibaratnya tidak jelas penyebabnya seperti itu. Itu juga bisa menjadi salah satu tanda dari stroke itu sendiri. Nah, makanya kalau gejala-gejala yang tadi dengan metode PAS yang kita lakukan dan dia ada ya sudah segera bawa ke rumah sakit. Itu yang paling cepat dan paling tepat untuk dilakukan. Langsung bawa ke rumah sakit dengan penanganan yang jangan sampai lebih dari 4 sampai 6 jam itu karena golden time itu ya. Ya, terus banyak nih Pak Fadli mitos di lapangan. Begitu ada seperti kan diketahui bahwa stroke adalah penyumbatan. Nah, akhirnya begitu sudah mulutnya ada yang tidak simetris, akhirnya ditusuk pakai jarum supaya aliran darahnya lancar gitu. Jadi itu sebenarnya adalah mitos ya, itu nggak ada kaitannya karena kita ketahui bahwa stroke ini gangguannya itu ada di pembuluh darah di otak. Oke. Sedangkan yang ditusuk-tusuk jarum ini adalah perifer. Jadi itu hanya mitos. Oke, itu malah yang saya bilang tadi bisa berakibat fatal apalagi kalau misalnya menggunakan jarum yang tidak steril dan sebagainya gitu. Jadi itu nggak usah dilakukan, itu adalah mitos, itu adalah hoax yang banyak biasa di media sosial ya. Jadi itu nggak benar. Nah, ya terkait semuanya ini pasti adanya perubahan gaya hidup. Bagaimana sih sebenarnya agar gaya hidup dan terkait tadi dia memang sudah ada indikasi dia dengan tekanan darah tinggi, sudah ada gula, diabetes mellitus, kemudian dengan penyakit kardiovaskular lainnya, jantung, bagaimana supaya gaya hidup itu dia jangan sampai mau tidak mau dia ke stroke itu sendiri. Ya. Jadi hal yang paling penting pertama adalah mengontrol tadi faktor resiko. Oke, terutama yang faktor resiko yang memang bisa dikontrol ya. Oke, kemudian yang meningkatkan untuk resiko untuk stroke itu sendiri. Kemudian kalau misalnya pasiennya hipertensi, karena salah satu faktor hipertensi, bahwa bagaimana pasiennya bisa mengontrol tekanan darahnya dengan apa? Mengkonsumsi obat yang sudah diresepkan oleh dokter. Oke, kalau pasiennya DM dengan gula darah yang tinggi, bagaimana pasiennya ini bisa menjaga supaya kadar glukosa darahnya dalam rentang yang normal. Oke, tentunya dengan konsumsi obat-obatan ya, sesuai yang ini. Kemudian kalau dia obesitas, bagaimana dia menurunkan berat badannya, sehingga resiko untuk penyakit stroke atau kardiovaskular lainnya itu bisa menurun. Kalau pasiennya yang tadinya jarang beraktivitas atau olahraga misalnya, bagaimana supaya dia mulai untuk berolahraga. Tapi perlu ditekankan di sini, ya jangan langsung dipaksakan tubuhnya. Ya haruslah perlahan dan sebagainya. Yang jelasnya ada usaha, keinginan untuk beraktivitas supaya bisa menurunkan untuk resiko penyakit kardiovaskuler dan stroke itu sendiri. Kemudian kalau dia merokok, bagaimana supaya pasiennya untuk tidak merokok lagi. Yang alkohol, dia tidak minum alkohol. Dan untuk dietnya bagaimana lebih banyak makan sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian lemaknya yang dari nabati. Kemudian penggunaan garam. Itu juga harus dibatasi. Iya, karena biasanya mulai pasien dengan kadar
hipertensi biasanya garam itu sudah mulai kayaknya kurang garam. Akhirnya tambah lebih dari 4 sendok dalam sehari, 5 sendok dalam sehari. Nah, paling itu kan tergantung jenis makanan ya. Jenis makanan terutama kayak ikan laut itu kan sebenarnya garamnya udah ada ya. Iya. Jadi itu yang harus juga kita ini kan sama pasien untuk bagaimana mengontrol. Nah, salah satu cara yang biasa kita, misalnya nih, penderita stroke ya, dukungan keluarga sih sangat memang penting ya. Betul. Jadi keluarga harus memperhatikan, oh ini anggota keluarganya saya ini hipertensi nih, berarti saya harus batasi nih garamnya. Jadi jangan biarkan garam ini mudah sekali dijangkau. Iya. Karena kalau mudah dijangkau, pas dia cicipi, ambil lagi, ambil lagi. Nah itu bisa, itu salah satu ya. Kemudian apalagi namanya faktor-faktor yang tadi kayak DM dan sebagainya, kemudian penyakit jantung, ya penyakit jantung harus diobati ya, harus betul misalnya penyakit gangguan irama jantung dan sebagainya, ya dia harus konsul dengan dokter jantungnya supaya itu bisa dikendalikan juga, bisa diobati. Karena kalau enggak, ya bisa menjadi penyebab nantinya untuk terjadi stroke itu sendiri. Iya, iya. Bagusnya, efektifnya olahraga aktivitas dalam sehari itu berapa menit dan berapa kali dalam seminggu sebenarnya Pak? Jangan sampai pemirsa di rumah juga sudah over, akhirnya bukan jadi sakit, akhirnya jadi kelelahan akibat berolahraga yang terlalu hiper. Kalau untuk olahraga sebenarnya dalam 1 minggu itu 2-3 kali seminggu sih. Kalau lamanya sebenarnya juga itu minimal 20 menit atau sampai 30 menit gitu. Tapi di sini juga perlu diperhatikan kondisi tubuhnya kita gitu. Karena jangan sampai juga kita memaksakan diri tuh. Mau ikut-ikutan misalnya lari yang jarak jauh dengan kecepatan yang tinggi padahal dia obesitas. Dia ada hipertensi dan sebagainya, bukannya nyampe di finish tapi nyampe di lain gitu. Ya, betul. Nah, ya, ini terkait aktivitas. Pasien dengan pasien stroke, apakah mereka tetap bisa melakukan aktivitas atau berolahraga? Kan pasien stroke ini identik dengan hanya lumpuh atau sisi bagian sebelah kiri atau kanan yang bagian lumpuh. Apakah mereka tetap harus bisa melakukan aktivitas? Malah yang saya bilang tadi, pasien stroke itu bukan berarti karena dia stroke itu sudah nggak bisa bergerak. Cuman kita di perawatannya biasa ada istilahnya kita akan melakukan range of motion atau rentang gerak. Ada yang sifatnya pasif, ada yang sifatnya aktif. Yang pasif itu yang memang dibantu oleh perawat misalnya atau fisioterapi atau keluarga. Misalnya yang masih tahap awal nih dia atau pasien akutnya nih atau masih perawatan di rumah sakit nih, supaya itu tetap dilakukan pergerakan untuk otot dan sendinya supaya nggak terjadi kekakuan ya. Nah, kemudian kalau ibarat kalau dia sudah bisa nanti kita udah mulai latih nih untuk mulai menggerakkan. Jadi bukan ya tentu memang berbeda ya dengan orang yang sehat yang bisa langsung lari dan sebagainya, tapi minimal itu dia bisa gerakan supaya nggak terjadi kekakuan sendi dan sebagainya. Kemudian atrofi otot dan sebagainya itu bisa terjadi gitu. Nah, malah kan memperburuk nanti kan. Makanya tetap harus digerakkan. Kalau memang belum bisa dia gerakan, dibantu oleh keluarga atau petugas kesehatan. Kalau dia sudah dalam tahap rehabilitasi dan dia udah mulai bisa, itu kita dorong atau anjurkan untuk mulai menggerakkan. Jadi perlahan secara mandiri dan perlahan. Sesuai dengan kondisinya. Kondisi ya, jangan langsung memaksakan. Jangan langsung dipaksakan. Ya, gitu. Ini Pak Fadli juga terkait tadi aktivitas. Bagaimana posisi tidur? Jika suatu bagian mengalami kelumpuhan, akhirnya tidak bisa digerakkan, itu bagaimana posisi tidur dari terhadap pasien itu sendiri? Jangan dulu jawab Pak Fadli, kita akan lanjutkan lagi pemirsa. Jangan kemana-mana bersama kami di Ruang Kesehatan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kesehatan. Nah, tadi Pak Fadli, aktivitas mereka harus tetap menggerakkan, pasien stroke harus tetap menggerakkan tubuhnya agar jangan terjadi kekakuan itu. Bagaimana posisi pada saat tidur? Kan beda pasien yang stroke dengan yang normal, posisi tidurnya pasti berbeda. Jadi pada pasien stroke itu kita memang anjurkan karena dia kan tidak baring ya, misalnya dia belum bisa berjalan atau belum bisa bangun dan sebagainya, itu kita minta bantuan keluarga untuk merubah posisi pasien itu setiap 2 jam. Perubahan posisi ini untuk mencegah, kita ada istilahnya dekubitus, luka tekan, akibat penonjolan atau penekanan pada bagian-bagian tertentu tubuh gitu. Nah, sehingga pasien yang stroke ini itu wajib dilakukan perubahan posisi tiap 2 jam. Istilahnya kita ada miring kiri, miring kanan, kemudian dalam posisi terlentang seperti itu, dan itu setiap 2 jam. Karena kalau misalnya tidak dilakukan perubahan posisi, pasien dengan tidak baring, pasien stroke itu sangat risiko untuk dekubitus. Nah, dan pada saat yang paling penting juga kita harus mengedukasi keluarga untuk melihat kalau misalnya ada tanda kemerahan dan sebagainya, mungkin bisa dengan bantuan lotion, pakai lotion atau pakai minyak zaitun dan sebagainya untuk daerah-daerah yang sudah mulai kemerahan. Karena pasti ketika dia nggak bisa menggerakkan badannya atau miring kiri miring kanan, kan pasti suhunya akan meningkat ya, akan panas, dan itu bisa menyebabkan resiko untuk terjadinya luka tekan tadi atau yang dekubitus tadi. Nah, dan ini yang perlu edukasi juga ke masyarakat ketika ada yang stroke. Jangan dibiarkan karena dia nggak bisa lagi bergerak. Iya, karena hanya bagian sisi kiri yang tidak bisa, akhirnya kanan terus, akhirnya terjadi dekubitus itu. Dekubitus seperti itu, dan itu sangat bisa memperburuk kondisi pasien lagi. Jadi bukan hanya terjadi kekakuan hanya di bagian sisi, tetapi akhirnya sudah jadi lecet di bagian tertentu ya. Bahkan sampai luka karena luka tekan, dan tentu harus dirawat lagi dengan kondisi penyakit stroke-nya, belum lagi kalau ada penyakit metabolik, misalnya dia juga dengan DM dan sebagainya. Ini akan semakin memperparah kondisi pasien. Nah, terkait makanan. Begitu pasien sudah keluar dari rumah sakit, akhirnya sudah dirawat di rumah, pasti harus ada penanganan yang namanya pemilihan makanan untuk pasien-pasien stroke itu sendiri. Bagaimana sih pemilihan makanan untuk yang baik untuk pasien-pasien stroke? Jangan sampai mengindikasi akhirnya stroke itu kembali lagi atau kambuh kayak tadi. Jadi pertama bahwa sebelum pasien pulang dari rumah sakit tentu udah diedukasi ya dari bagian gizi untuk jenis diet yang diberikan, apakah kemudian jenis makanan yang diberikan. Nah, jadi bagaimana keluarga betul-betul mengikuti apa yang sudah disampaikan di rumah sakit sebelum pulang dokternya. Jadi makanan yang rendah garam, kemudian rendah lemak, yang rendah gula atau karbo-karbonya juga dikurangin, supaya penyakit penyerta pasien yang tadi yang menyebabkan bisa terjadi stroke itu juga bisa terkendali gitu. Itu yang paling penting gitu. Pernah tidak pasien stroke itu mereka dengan mengkonsumsi herbal? Nah, biasa kan ini obat-obat herbal juga agak-agak ini minum ini untuk pasien tertentu. Pernah tidak Pak ditemukan seperti itu di lapangan? Ya, ini juga memang menjadi masalah di masyarakat. Kadang kan yang menawarkan herbal ini ya, dalam tanda petik ya, itu bahkan bukan orang kesehatan dengan background pendidikan kesehatan yang tahu dan sebagainya, cuman modal mungkin training dan sebagainya, sehingga dia sudah ibaratnya udah paham banget. Saya selalu sampaikan kepada pasien bahwa silakan konsumsi obat-obatan yang memang diresepkan oleh dokter. Karena banyak masyarakat mungkin pemirsa di rumah akhirnya scrolling, lihat media sosial, di internet, cara mengobati pasien stroke. Nah, gitu kan biasa. Jadi yang paling penting yang saya bilang tadi, ikuti. Karena banyak produk-produk herbal itu tidak terstandar, dan banyak juga yang memang nggak sesuai dengan kondisi pasiennya. Iya kan? Iya betul. Kan mereka bukan orang kesehatan. Kalaupun misalnya ada oknum-oknum misalnya nih, tapi kan nggak dilakukan pemeriksaan lanjutan. Nah, sedangkan kalau di rumah sakit kan harus dilihat pemeriksaan lab dan sebagainya. Mereka tidak mengetahui kondisi pasiennya kondisi pasiennya, cuman lihat begini-begini terus dianjurkan, bahkan malah dengan harga yang lumayan ya. Nah, jadi kalau saran saya,
ya jangan dikonsumsi yang herbal-herbal seperti tadi. Jadi minum obat yang memang diresepkan oleh dokter dan terkait dengan faktor dietnya, makanan yang dikonsumsi betul-betul yang memang dianjurkan untuk dimakan. Jadi jangan lagi ibaratnya kita tidak mengikuti anjuran tadi. Mungkin karena faktor kasihan, oh kasihan dia sudah ini, jangan. Oke, ikuti. Nah, tadi menarik sekali Pak Fadli, kalau pasien yang sudah keluar dari rumah sakit, mereka dianjurkan lagi untuk kontrol biasanya seminggu berapa kali? Pertama tergantung kondisi ya. Biasanya setelah keluar dari rumah sakit 3 atau 4 hari setelah itu kan datang dulu ke poliklinik ya, poli saraf otomatis untuk kontrol. Kemudian dari situ dilihat kondisinya, dokter tentu akan menentukan berapa hari lagi atau berapa minggu lagi baru datang. Tapi tentu dalam jangka itu kan udah diberikan obat-obatan ya. Ada obat-obatan yang akan dikonsumsi selama di rumah, dan udah diajarkan juga pasien untuk bagaimana yang saya bilang tadi mengontrol kondisi kesehatannya dengan baik di rumah, kemudian mengikuti memantau atau mengontrol betul ya faktor risiko tadi. Karena di awal saya sampaikan bahwa bukan cuma stroke ini bisa berulang. Kalau tidak di-manage dengan baik ketika dia selesai pengobatan di rumah sakit. Iya, yang ditakutkan itu ya berulang itu. Ini kita kalau berbicara tentang stroke dan gaya hidup tidak akan pernah lepas, dan pasti dari kita, karena stroke ini sudah tidak pandang bulu lagi, bukan cuma lanjut usia saja kan Pak. Nah, ternyata kita sudah di akhir acara ini, Pak Fadli, mungkin ada pesan-pesan buat pemirsa di rumah terkait perbincangan kita saat ini. Oke, jadi yang perlu kita simpulkan bahwa stroke ini adalah penyakit gangguan neurologis yang terjadi di otak, yang disebabkan karena gangguan suplai atau gangguan aliran darah ke otak, yang bisa terjadi karena sumbatan, atau bisa juga karena pecah pembuluh darah. Untuk mencegah terjadinya stroke, kontrol faktor risiko tadi itu sangat diperlukan, baik yang faktor yang bisa dikontrol, ada beberapa tadi udah disampaikan, merokok, kemudian hipertensi, DM, kemudian kolesterol yang tinggi, obesitas, penyakit jantung, kemudian faktor yang bisa meningkatkan risiko, kayak lingkungan yang jarang orang berolahraga, ya, jadi harus juga untuk olahraga yang teratur sesuai dengan kondisinya ya. Kemudian obesitas, bagaimana supaya menurunkan berat badan, dan yang penting juga alkohol, jangan mengkonsumsi alkohol. Selain kalau kita dari faktor agama ya, Gorontalo identik dengan Serambi Madinah, juga dari kesehatan juga memang tidak bagus. Kemudian ketika terjadi serangan stroke, tidak usah panik. Hal yang pertama, kalau pasiennya mungkin jatuhnya di kamar mandi atau apa, pindahkan. Pastikan pasien dalam posisi yang aman. Kemudian catat waktu kejadiannya dan informasikan nanti ke petugas kesehatan ketika sampai di rumah sakit bahwa waktu kejadian stroke-nya tadi jam berapa. Jangan pernah memberikan makan dan minum lewat mulut atau lewat oral istilahnya kita pada saat terjadi stroke, dan segera untuk bawa di rumah sakit karena waktunya tadi golden time-nya itu cuma 4 sampai 6 jam. Kayak kematian jaringan saraf itu akan semakin banyak, semakin meningkat jumlahnya, dan ingat bahwa penyakit stroke ini punya efek nanti kecacatan yang bisa bersifat permanen, tergantung kerusakan otak tadi. Itu saja. Wah, terima kasih banyak Pak Nurse Fadli nih. Jadi kita berbicara tentang stroke, dan jadi pemirsa sudah menjadi pemirsa harus bisa lebih aware buat pasien-pasien yang mungkin ada di rumah yang sudah memang stroke, harus dijaga pola makannya, dan buat pemirsa juga di rumah yang tidak ada gejala ataupun yang memang untuk menghindari stroke, ya mulai berubah gaya hidupnya. Ya begitu kira-kira Pak Fadli ya. Itu hal yang perlu, dan salah satu hal yang mungkin adalah berat badan dan olahraga aktivitas. Jadi menjaga tetap indeks massa tubuh itu harus tetap sesuai dengan polanya. Seperti itu ya Pak. Sukses selalu ya Pak. Pak Fadli buat
aktivitasnya. Dan pemirsa, tidak terasa kita sudah di akhir acara. Saya Stevi Mardiani Maruru dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam sehat, sehat itu investasi. Ayo kita hidup sehat.